bersama narasumber yang sudah hadir akan menemani saudara pendengar di udara. Beliau adalah Dr. Kade Dwi Muras. Ya. BAMS gitu Bu Kade ya, Bu Dokter. Iya, BAMS itu Bachelor Ayurvedic Medicine and Surgery. Oke, luar biasa sekali. Untuk topik yang kita akan angkat pada sore hari ini adalah solusi alami untuk mengobati diabetes untuk hidup yang lebih baik. Kan seperti ini ke Bu Dokter ya. Okay. Karena di zaman saat niki kan gaya hidup seseorang nih semakin canggih dan semakin praktis kan seperti ini Bu Dokter ya. Yeah. Dan kita juga banyak menemukan jenis-jenis penyakit, semakin cerdas juga para ilmuwan, para dokter nih meneliti mungkin berbagai macam-macam penyakit. Salah satunya niki diabetes ya. Untuk diabetes niki seperti napi sebenarnya niki Bu Dokter, karena yang merasa ya hampir niki 70% penyakit masyarakat saat niki adalah diabetes. Iya benar. Apa kira-kira penyebab dari diabetes? Ini kan salah satu faktor penyebabnya apa? Apakah salah satunya pola hidup yang praktis kan? Kalau dulu nih kalau orang ke sawah kan bergerak. Yeah. Kalau sekarang mana-mana, contoh kecil mau ke Bali Banjar gitu kan, dulu ini kan orang jalan kaki. Yeah. Kalau sekarang naik motor. Apakah nih penyebabnya mungkin salah satu pola hidup ya? Iya. Silakan Bu Dokter. Iya. Tadi pertama Kak Didi nanya diabetes itu gimana ya? Diabetes itu sebenarnya adalah gangguan metabolisme dari tubuh kita yang tidak mampu memproduksi insulin ya, atau memproduksi insulin tapi tidak cukup ya, atau resistensi memproduksi insulin tetapi tidak dapat digunakan oleh tubuh ini. Ketika insulin itu tidak dapat diproduksi ya, ketika kita mengkonsumsi makanan itu gula darah kita akan naik, yang kita bilang hyperglycemia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, insulin, kita berbicara tentang insulin. Insulin itu apa sih Kak Dede? Jadi di dalam organ tubuh kita itu ada namanya organ pankreas ya. Di organ pankreas ini menghasilkan sel beta sama sel alfa. Nah, sel beta itu memproduksi insulin dan sel alfa itu memproduksi glukagon. Nah, jadi ketika Kak Dede makan ini, itu kita cerna menjadi glukos ya, dan nanti untuk masuk ke dalam sel yang lebih dalam lagi itu dibantu dengan insulin. Iya, atau pada saat kita nih kan tidak selalu makan nih Kak Dede ya. Jadi ketika malam hari kita tidak makan, terus tubuh kita merasa glukosa di dalam tubuh tidak cukup, dia mengambil dari storage dari liver. Nah, ini juga dibantu sama insulin ini Kak Dede. Jadi itu pentingnya insulin. Nah, ketika insulin itu tidak ada atau ada tapi tidak cukup dalam tubuh ya, glukosa itu tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita. Dia akan di darah kita. Itu yang menyebabkan peningkatan gula dalam darah. Oh gitu. Iya, itu tentang diabetes. Dan otomatis ya, seperti Kak Dede bilang benar sekali ya, hampir 80% penyakit itu diabetes, dan kita di Indonesia udah masuk peringkat ke-6 dunia untuk diabetes. Otomatis itu karena gaya hidup juga ya Kak Dede. Karena kalau dilihat dari diabetes itu banyak tipenya Kak Dede. Ada tipe 1 ya, ada tipe 2. Tipe 1 biasanya karena keturunan, tipe 2 biasanya karena gaya hidup kita ya. Terus ada namanya gestational diabetes. Nah, ini diabetes yang didapat ketika pregnancy atau pada masa kehamilan. Terus ada diabetes yang kita dapat karena obat-obatan kimia, misalnya kayak steroid, itu bisa juga side effect-nya jadi diabetes. Iya. Jadi tergantung tipenya, ya otomatis gaya hidup, dan hampir diabetes yang kita kenal itu lebih banyak umumnya diabetes tipe 2 ini yang karena pola hidup. Pola hidup, nih. Betul sekali. Bu Dokter, mungkin ini yang begitu awam sekali nih untuk napi wasanya masalah kesehatan kita nih, karena Tiang juga termasuk salah satu orang yang sangat kurang sekali untuk berolahraga.
Dan olahraga itu ini, kalau kita udah diabetes itu olahraga itu juga sebenarnya merupakan obat untuk memanage diabetes ini sendiri Kak Dede. Jadi kalau misalnya kita hanya orang yang udah diabetes nih hanya mengkonsumsi obat aja tapi tidak melakukan olahraga, itu sama sekali tidak akan menolong. Gitu Ya, karena diabetes ini kayak main game nih, how much output sama input itu harus seimbang, berapa yang masuk berapa yang keluar itu harus seimbang. Oke. Harus seimbang nih Bu Dokter. Bu Dokter, mungkin bagaimana ciri-ciri orang nih terkena diabetes? Balik lagi ya Kak Dede, kalau misalnya yang tipe 1 yang tadi Tiang bilang karena keturunan ini Kak Dede, ini biasanya pada usia yang dini, usia di bawah usia 12 tahun itu juga bisa. Karena sebenarnya dia sudah punya nih dari lahirnya, cuman diabetes tipe 1 akan memperlihatkan gejala ketika 80% dari sel beta itu udah rusak. Jadi kalau misalnya dia masih 50% rusak itu masih belum kelihatan gejalanya. Tetapi kalau udah 80% sel beta itu rusak, dia baru memperlihatkan gejala. Dan 20% dari sel beta itu tidak cukup untuk mensuplai insulin itu untuk kebutuhan tubuh gitu. Jadi kalau misalnya yang tipe 2 biasanya karena tadi ya untuk yang faktornya karena obesity, bisa juga karena kelebihan berat badan, terus habis itu BP yang tinggi ya, itu juga bisa. Dan yang seperti Kak Didi bilang tadi, inaktif, nggak terlalu aktif, nggak suka olahraga, terus habis itu orangnya males di tempat tidur aja gitu, itu juga bisa. Tapi kalau yang diabetes tipe 2 karena itu biasanya lifestyle kita, karena kebiasaan kita itu untuk biasanya umur-umur yang agak-agak umur 40 tahun ke atas gitu, tahun, ya. 30 Mungkin tahun ke atas. ciri awalnya apakah kaki kesemutan mungkin? Itu bisa jadi, itu juga kalau misalnya kaki kesemutan bisa jadi itu udah komplikasi. Tapi Kak Didi biasanya orang-orang yang tahu dia diabetes itu pada saat dia mengecek glukosa, pada saat dia mengecek, ada tes untuk pengecekan itu. Sebelumnya dia nggak tahu kalau misalnya dia tuh glukosnya itu tinggi, tapi pada saat ngetes itu terus glukos tinggi baru ditahu dia diabetes gitu. Kalau bahasa di masyarakat umum kan seperti ini Bu Dokter ya, biasanya aduh bayi sesemut mungkin Bu, pasti menaik gula darah. Mungkin aduh kok sebilang jam dasar tengah itu peninggalannya kiap kan terus. Iya, itu tadi Kak Didi, itu sebenarnya gejala-gejala dalam artian kalau misalnya kita ibaratkan kan tadi seharusnya yang darah kita itu encer, yang harusnya dia mensuplai ke seluruh tubuh, tapi karena ada gula nih, jadi konsistensinya tuh kayak jelly like substance gitu loh. Jadi untuk mensuplai itu agak tersumbat gitu, sama seperti kesemutan. Kalau misalnya saya bisa memberikan contoh yang lebih baik, kalau Kak Didi pada saat sembahyang kan kakinya di padmasana gitu nggih. Terus kalau terlalu lama di lutut ini kan supply darahnya itu agak terhambat kan. Jadi pada saat kita mau berdiri kesemutan. Nah, itu karena darah mensuplai itu langsung gitu. Itu jadi kesemutan. Nah, itu sebenarnya terjadi karena di diabetes itu gula darahnya itu konsistensinya itu agak kental dan jelly like structure gitu Kak Didi. Oke, luar biasa sekali Niki. Berarti Niki wow, ciri-cirinya Bu Dokter, mungkin lagi sedikit ya. Niki yang juga sering mendengar ada diabetes jenis basah dan kering. Kalau itu di masyarakat awam kalau misalnya dalam kedokteran itu hanya type 1, type 2. Terus kalau kenapa dia bilang dia kering dan basah, mungkin karena lukanya dan hati-hati juga Kak Dede, sebenarnya kita harus aware ya sama gula darah kita ini, karena kalau misalnya gula darah kita terlalu tinggi Kak Dede, kalau kita punya luka itu sangat susah disembuhkan. Kalau misalnya kita biasanya luka kecil aja. Luka kecil. Kenapa kalau orang diabetes itu biasanya dicari kaki yang paling ujung, tentunya di sebelah ibu jari kaki. Sebenarnya itu salah satu gejala juga ya, maksudnya dalam artian kaki kita kan tempat kita berpijak nih Kak Dede, terus gravitasi juga ke bawah gitu kan. Nah, makanya orang diabetes itu biasanya kalau udah ke komplikasi foot ulcer di kaki. Nah, itu kenapa? Karena kan di dalam aliran darah di tubuh kita dialiri darah semua nih Kak Dede. Nah, itu konsistensinya gula semua nih. Nah, jadi yang paling menumpuk gula itu kan agak berat nih Kak Dede, ibaratnya dia menumpuknya di kaki. Jadi ketika ada sedikit aja luka
luka atau apapun itu penyembuhannya lebih lama. Dan kalau luka yang kecil tidak bisa disembuhkan, luka ini kan akan membesar. Nah itu kalau misalnya terlalu lama, kalau misalnya tidak di manage gula darahnya, itu nanti bahayanya bisa sampai amputasi, Kak Dede. Seperti itu. Iya. Oke, luar biasa sekali nih sahabat budaya, semeton titian. Tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar. Ini sarangan Ibu Dokter Kadek Dwi Muras, kemudian ini apa niko diabetes dan jenis-jenisnya seperti apa dan faktornya ini juga sudah sangat jelas disebutkan, mungkin karena faktor keturunan dan juga pola hidup ya, Bu Dokter. Pola hidup sangat penting. Oke, kalau di Ayurveda dan niki Bu Dokter, ada nggak solusinya? Jelas ada ya. Kalau misalnya dalam Ayurveda, pembahasan diabetes ini kita sebut dengan nama prameha. Prameha itu terminologi yang menggunakan Sanskerta ya. Nah, prameha ini masuk dalam chapter 4 ya. Itu mempunyai tipe-tipe yang berbeda. Kalau kita Kak Dede di Ayurveda itu melihat penyakit itu dari ketidakbalance antara tridosa. Tridosa itu 3 bio unit function of the body. Itu kalau misalnya saya jelaskan agak susah kalau di radio karena terminologi kami belum terlalu dikenal sama masyarakat. Itu kita melihatnya, saya hanya gambarkan secara garis besar aja ya. Itu kita lihatnya dari Wata Pitta Kapha yang tidak seimbang, dan klasifikasinya ada di Wata klasifikasi, Pitta klasifikasi, Kapha klasifikasinya ada. Prameha ini sebenarnya kalau dalam Ayurveda itu masuk dalam Astamahagata Roga. Artinya 8 jenis penyakit yang susah untuk disembuhkan. Nah, salah satunya prameha ini. Jadi itu tadi Kak Dede, kalau misalnya bagus kita melakukan pengecekan gula darah kalau udah umur 30-40 tahun ya, sekali-sekali untuk mengetahui itu. Karena kalau misalnya udah terlalu lama terus gula darah kita udah tinggi, itu bakal susah emang disembuhkan. Kalau misalnya untuk menyembuhkan pasti saja ada caranya. Kita penyembuhan kami sedikit berbeda ya. Kita melakukan samana sama sodana. Samana itu dengan obat-obatan, sodana itu dengan detoksifikasi. Nah, penyembuhannya itu juga berbeda lagi, tergantung dari apa yang predominan. Atau apakah Wata kita melakukan treatment Basti, apakah Pitta kita melakukan treatment Wiricana. Jadi ini kalau diungkapkan di radio agak ribet ya. Jadi klasifikasinya kita ada seperti itu juga kan. Dan kebetulan karena saya melakukan kedokteran Ayurveda di India, itu kita juga mempelajari tentang modern, jadi kombinasi. Oleh karena itu saya bisa menjelaskan dalam bahasa modernnya seperti apa. Jadi kita berbicaranya lebih ke terminologi yang mungkin bisa dikenal sama masyarakat. Oke, terima kasih Bu Niki, Bu Dokter. Oke, tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar sekali oleh Ibu Dokter. Artinya di Ayurveda nih ilmu kedokterannya ada bahasanya Bu Utung. Untuk di Ayurveda niki sendiri apa yang baik untuk seorang yang terkena diabetes, Bu? Ya, sebenarnya banyak sekali ya, terutama di Ayurveda ini memproduksi produk yang sangat luar biasa ya. Bahkan beberapa pasien saya pun saya juga menggunakan obat ini Kak Dede. Jadi obat ini masih kita tergantung, makanya kadang-kadang kan pasien datang dengan komplikasi yang berbeda-beda. Jadi kita menyatukan obat-obat yang berbeda. Misalnya dia diabetes, kadang-kadang ada juga yang udah punya masalah uric acid gitu. Kita gabungkan diasol sama MBG dan sebagainya seperti itu. Jadi obat-obatan dalam EV Ayurveda ini sangat baik ya, sangat bagus, dan saya juga beberapa pasien saya sudah membuktikannya juga. Cuman obat-obatan ini mesti kita konsultasikan supaya dapat penanganan yang lebih baik, karena sebenarnya diabetes itu kombinasi dari beberapa simptom, dari beberapa penyakit. Makanya ada orang udah diabetes, penyakitnya punya tensi tinggi juga ya, terus nanti kalau ke komplikasi bisa ke ginjal juga ya. Nah itu semua harus kita lihat seperti itu Kak Dede. Dosisnya pun juga harus sesuai apa yang diberikan oleh dokter ya Bu ya? Iya. Nah, berarti tidak boleh sembarangan ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal lebih baik dengan dokter. Oke, luar biasa sekali. Dari tadi sudah dipaparkan, mungkin ini yang baru ikutan bergabung nih. Kalau diabetes ada jenisnya apa, dan ini tulur sampun ke paparin atau ke sobiahan dan ini dikit Bu Dokter, kalau orang awam seperti yang ini berapa sih gula darah kategori orang normal? Oke. Kalau misalnya tergantung ya Kak Dede kapan ngeceknya ya. Kalau kita untuk pengecekan ada namanya fasting blood sugar. Fasting blood sugar itu sebelum makan.
Jadi sebelum makan kalau misalnya antara 90 sampai 120 mg per dial itu masih normal ya. Sebenarnya itu sih yang validnya untuk ngecek pas pada pagi hari sebelum makan. Tapi kalau misalnya kita mau ngeceknya kapan-kapan aja nih, itu namanya masuk random blood sugar. Random blood sugar jadi atau 2 jam setelah makan gitu ya, atau kapan aja. Nah itu 120 sampai 180, di bawah 180 itu masih oke. Ya kalau misalnya udah di atas itu udah pasti diabetes gitu. Gitu dokter ya. Artinya kalau sudah makan itu di bawah 100. Kalau misalnya di bawah 120 oke. Sebelum makan. Iya, sebelum makan. Tapi kalau kita ceknya sesudah makan, kalau misalnya cek setelah makan di antara 120, untuk researchnya beda-beda ya, antara 120, 150, ada yang di bawah 180 bilangnya itu masih normal. Yang penting tidak di atas itu. Oke. Iya. Nah, ini kan ini sebetulnya hidadane para pemirsa, utamanya niki sane sampun berumur, dan niki napi malih sekali napi yang Ibu dokter katakan tadi, kalau tidak berasal dari penyakit bawaan, dan napi malih dari pola hidup, dan niki lebih baik diperiksakan, terutama di umur ke 30, iya. Dokter ya, 30 iya. Atau 40 ke atas itu iya. Sangat penting sekali untuk tahu dan iya. Kita ada diabetes napi nenten. Nah, Bu Dokter niki dengan perkembangan teknologi, kan niki Bu Dokter ya, namanya perubahan zaman dan obat-obatannya pun juga sangat modern sekali. Iya. Nah, kembali kita ke Ayurveda AV, apakah boleh dikombinasikan obat modern dan Ayurveda AV ini? Oh iya, sangat boleh ya, karena kebetulan saya baru 1 tahun di sini dan kebanyakan pasien saya sudah ada yang 20 tahun mengalami diabetes ya. Itu juga sudah mengkonsumsi banyak sekali obat kimia. Biasanya kalau udah terlalu lama pasti udah banyak obat kimianya. Nah, cara kami penyembuhan itu kita kasih obat kami juga, karena kita tidak bisa memberhentikan obat kimia secara tiba-tiba ketika seseorang sudah mengkonsumsinya selama bertahun-tahun. Withdrawal syndrome namanya. Sama seperti kalau misalnya alcoholic person ya Kak Didi, kita nggak bisa menyetop dia tiba-tiba untuk nggak minum alkohol. Jadi harus bertahap caranya. Nah, di kami pun seperti itu. Sebenarnya bagus sekali ya kalau mau memulai untuk mengkonsumsi Ayurveda, karena di Ayurveda itu cara penyembuhan kami itu lagi-lagi Kak Dede, dia itu mendetoks dulu, baru meregenerasi sel-sel beta ini supaya bisa berfungsi dengan baik ya, baru melakukan pengobatan. Nah, jadi tujuan kita untuk diabetes ini kan goalnya itu supaya gula darah kita itu bisa normal dan kita bisa melakukan hidup seperti orang normal pada umumnya gitu, dengan tidak terlalu banyaknya obat-obatan kimia gitu. Sekali lagi mungkin sahabat budaya sudah dipaparkan secara panjang lebar ya oleh Bu Putu juga. Bu Dokter mungkin dikit yang lagi sedikit Bu Dokter nih. Iya. Nah, aktivitas apa saja yang tidak boleh dilakukan atau boleh dilakukan oleh seseorang yang sudah terkena diabetes? Yang pasti pemilihan makanan itu udah pasti ya Kak Dede ya. Dan yang paling pasti dia tuh harus melakukan olahraga. Kalau misalnya dia masih muda nih kayak kita bisa jogging dan sebagainya, tapi kalau orang yang udah tua tetap dia harus olahraga minimal 45 menit setiap hari. Jalan kaki itu tidak boleh berhenti setiap hari. Setiap hari harus melakukan exercise, harus melakukan olahraga. Jadi itu bisa membantu metabolisme untuk gula darahnya untuk normal. Dan banyak banget sebenarnya yang mesti kita lakukan ya. Kalau misalnya tipe 1, Kak Didi, kalau misalnya dia habis suntik insulin ya, terus harusnya kan makan, tapi dia nggak makan, langsung olahraga, itu bisa berakibat fatal. Jadi banyak sekali yang harus didiskusikan, terutama Kak Didi ketika pasien datang ke kami. Yang awal kita lakukan biasanya konsultasinya itu agak lama, 20 menitan seperti itu. Karena apa? Karena kita mau tahu causative faktornya apa, dan untuk memperbaiki lifestyle-nya mereka apa. Jadi penting sekali ya Mbak Putu ya, kalau misalnya nanti untuk mengkonsumsi obat Ayurveda ya, datang ke kami dulu, lakukan konsultasi kepada kami. Nanti kita kasih tahu apa yang harus dilakukan, karena diabetes, untuk penyakit diabetes Kak Didi itu nggak bisa sekarang sekali datang terus sembuh. Ini butuh kayak pertemanan antara dokter dan pasien, itu butuh, karena banyak sekali yang harus kita lakukan, terutama apalagi bagi orang-orang yang sudah tahunan mengalami diabetes itu sendiri Kak Didi. Oke, sebelum ditutup Niki, mungkin tips atau diet yang untuk orang diabetes itu apa Bu Dokter? Itu tadi, lakukan aktivitas ya, exercise, pilih makanan, bukan berarti tidak boleh makan yang manis saja, yang berlemak juga, goreng-gorengan. Mungkin bisa lebih detail ya,
karena ini sangat penting sekali. Iya, oke. Goreng-gorengan terus kalau misalnya detail ya banyak sekali. Misalnya kayak sayur-sayuran itu pasti. Terus habis itu green gram kayak seperti kacang hijau itu sebenarnya bagus banget karena mempunyai antioksidan yang bagus sekali. Terus habis itu kayak kalau buah-buahan yang bagus itu untuk diabetes itu dadima ya, pomegranate. Terus habis itu kita di Bali juga ada namanya amla. Ya, itu bagus sekali ya Kak Dede. Oke, Nike yang wajib ya. Untuk yang perlu dihindari makanan apa? Kalau misalnya di saya ya Kak Dede, kalau misalnya dia datang itu tergantung gula darahnya berapa. Jadi kalau misalnya tinggi sekali, nasi putih itu harus saya stop. Jadi saya ganti dengan nasi merah karena nasi merah sedikit glukosanya. Gitu. Banyak sekali nih Kak Dede yang mesti kita bahas ya Mbak Putu ya. Tapi tetap apapun obat-obatan dari EV Ayurvedic product, kebetulan saya juga menggunakan untuk pasien-pasien saya dan ini sangat bagus dan ini 100% alami ya. Tubuh kita memerlukan obat yang alami untuk mendapatkan pengobatan untuk diabetes dan penyakit-penyakit lain ya, karena kita punya banyak sekali produk ya Mbak Putu ya. Bisa datang ke kami, konsultasi ke saya atau ke distributor kami. Begitu Kak Dede. Oke, mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Konsultasi ke Tiang bisa juga nanti di website drkdayurveda.com di nomor 085934611747. 085934611747. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Dr. Kadek Dwi Muras dan Ibu Putu Ani nih. Semoga sehat selalu Ibu Dokter. Iya, terima kasih Kak Dede. Semoga minggu depan kita bisa bercua kembali di udara. Baik, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, karena waktu tidak memungkinkan kita untuk bersama lagi di kesempatan sore hari ini. Santi Om.